Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, saatnya kita melihat apa saja yang menjadi sorotan di Kompas Bisnis hari ini. Sudah ada Bima Marzuki. Bima, apa sih yang menjadi sorotan siang hari ini? Ya, Nitya, jadi kami masih pantau terus nilai tukar rupiah ini yang pelemahannya sangat tajam sejak kemarin sore hingga pagi ini, dan kami juga menyoroti akhir-akhir ini ada gerakan untuk menarik uang tunai di bank yang sebenarnya menurut kami gerakan ini tidak bijak juga. Kami akan jelaskan nanti kenapa, dan selengkapnya kita akan lihat segmen Kompas Bisnis pada siang hari ini. Saya Bima Marzuki. Dan pertama kita lihat dulu nilai tukar rupiah pada siang hari ini di pasar uang antar bank, di mana kalau kita lihat nilai tukar rupiah 14.642 rupiah, anjlok 90 poin, padahal kemarin sore nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih baru saja menembus, sudah menembus ke 14.640 atau tepatnya mengarah ke 14.650. Ini pelemahan yang sangat cepat hanya dalam jangka waktu satu hari, dan yang paling terkena dampaknya dari pelemahan nilai tukar rupiah pastinya adalah para importir. Sudah bersama saya gabungan importir, Direktur Eksekutif Gabungan Importir Nasional, Pak Bambang SN. Silakan Pak Bambang. Baik, selamat datang di Kompas TV Pak Bambang. Kalau Anda lihat bagaimana para teman-teman dari importir melihat pergerakan rupiah yang turun sangat cepat dalam beberapa hari terakhir ini? Iya, yang pertama barangkali gini, keprihatinan yang cukup mendalam yang dilakukan, yang dirasakan oleh importir pada umumnya yang sampai saat ini. Nah, lebih menyedihkan lagi kalau kita tarik ke belakang, Mas. Anggota kami itu kan ada importer yang memang untuk trading, ada juga importer untuk produsen. Ya. Ketika kita bicara masalah importer yang bahan baku penolongnya untuk produksi dan kemudian diekspor, ekspornya aja masih dalam kondisi seperti hampir 100 poin ini, katakanlah masih sekitar break-even point. Tapi yang dampak yang paling merasakan adalah kan harga jualnya kan tidak serta-merta, kenaikan dolar itu tidak bisa serta-merta kita jual begitu otomatis, ya kan. Nah, yang paling dirasakan adalah terutama terkait dengan masalah tenaga kerja. Ya, kami tahu bahwa pagi ini setelah para teman-teman dari importer mengetahui nilai tukar rupiah langsung anjlok 100 poin lebih hanya dalam waktu tidak sampai sehari. Kami tahu bahwa teman-teman langsung mengadakan rapat yang cukup intens. Apa yang dibahas di rapat itu? Ya, sebenarnya pertama isu strategi bagaimana mensiasati ini. Kalau siasat yang dibahas mungkin masih seperti yang dulu juga, antara lain menyangkut masalah efisiensi di semua lini, kemudian mengatur mengenai strategi tentang regulasi-regulasi yang ada, menyikapinya. Apakah sudah ada pembicaraan tentang ancaman PHK? Oh, jangan ancaman PHK, Mas. Jangan bicara ancaman PHK. Kita ancaman PHK memang ya seyogianya tidak dilakukan, tapi yang terjadi bagi importer-importer yang melayani kebutuhan bahan baku penolong, pengrajin, kemudian waralaba di sana, yang bahan bakunya memang dibutuhkan dari impor, itu sudah dilakukan. Bahkan saya mencatat ya. Sudah terjadi PHK? Sudah terjadi. Sebelum ada himbauan untuk tidak melakukan PHK itu, saya mencatat sekitar 60.000 sampai 70.000. Tapi dalam kurun waktu? Dalam kurun sampai hari raya. Hari raya 1 bulan Agustus berarti ya. Menjelang Lebaran. 60 sampai dengan 70.000 di PHK. Tapi dari pihak Serikat Pekerja, yaitu kemarin data yang saya peroleh dari saudara saya Said Iqbal, itu sudah mencapai hampir 100.000. Hampir 100.000. Gitu. Nah, inilah barangkali yang perlu ini. Banyak hal yang sebenarnya ini kalau tadi kaitan mengenai apa yang dibahas. Regulasi yang misalnya gini, Mas. Importasi yang dilakukan melalui Tanjung Priok itu apa yang disebut dengan biaya terminal handling charge misalnya. Ada peraturan Bank Indonesia nomor 17 bahwa setiap transaksional di wilayah Republik Indonesia harus menggunakan rupiah. Ya. Bangga kita sebagai merah putih. Tapi jangan lupa di balik itu semua saya melihat celah-celah di sana tidak ada guidance yang mengarah pada petunjuk teknisnya. Misalnya saja begini.
kita menggunakan rupiah, tapi kurs yang mana? Karena apa? Karena kapal-kapal yang berbendera asing tentu tetap transaksinya ini dengan dolar. Baik, jadi ada kesulitan di sisi pelaksanaannya. Iya, kita pada saat kita membeli dengan rupiah, pada saat itu THC kita selesaikan, kita realisasi, itu kursnya seenaknya aja dia. Baik. Iya, dia bisa menggunakan 16.000, bisa menggunakan 15.000. Oke. Karena nggak ada larangan, nggak ada aturan yang mengatur. Baik. Itu. Anda bicara soal peraturan Bank Indonesia, dan sebenarnya kami sudah mengundang Bank Indonesia untuk menjelaskan terkait dengan cepatnya pelemahan rupiah dalam sehari ini. Namun Tirta Segara dari Bank Indonesia saat ini belum bisa bergabung bersama kita. Tapi kalau Anda bisa melihat, bagaimana, apakah Anda sebagai wakil dari para importir merasa bahwa Bank Indonesia sudah cukup berusaha untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terus anjlok? Ya, saya barangkali tidak hanya Bank Indonesia saja yang saya rasa angkat topi sebenarnya. Bank Indonesia sudah menerbitkan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun tanggal 31 Maret kemarin. Tapi sayangnya jumlahnya belum ada yang mengatur. Artinya peraturan belum bisa dilaksanakan. Belum tidak ada. Sekarang misalnya pelayaran menetapkan pada saat ini terminal handling charge menggunakan dolar 16.000, nggak ada aturan, nggak ada larangan. Terus kemudian kemarin digulirkan mengenai masalah paket kebijakan ekonomi. Ya. Seberapa jauh yang paket kebijakan itu telah diimplementasikan di lapangan? Saya belum tahu. Karena baru kemarin tanggal 9 saya bacanya kebetulan jam 19. Itu sampai saat ini kalau ditanyakan manfaat, saya harus langsung ke lapangan apa yang terjadi. Baik, Pak Bambang, kita lihat nilai tukar rupiah ini melemah dengan cepat dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan sejumlah analis sudah memperkirakan rupiah akan menuju ke 15.000 dalam waktu dekat. Kira-kira dari perencanaan atau dari perhitungan para importir, sampai di level pelemahan nilai tukar rupiah, seberapa jatuh para importir masih bisa bertahan? Ya, sekarang kalau saya harus ngomong jujur, sebenarnya sekarang sudah jatuh. Tapi janganlah sampai jatuh itu terhimpit tangga, gitu Mas. Artinya gini, ketika nanti, ya tadi janganlah kita berdoa bersama-sama, jangan sampai terlalu ekstrim banget gitu ya. Ketika 15 ini saja, sekarang saja eksporternya sebenarnya diuntungkan, itu aja udah mengalami baru dalam posisi break-even point. Sekarang kita bayangkan kalau sampai 15, apalagi importer kan gitu. Ya. Makanya jangan terlalu dari total anggota Anda yang tergabung dalam gabungan importer, berapa yang sudah mem-PHK ketika pelemahan rupiah ini berlangsung belakangan ini? Oke, begini. Kalau importernya itu sendiri itu masih bisa mensiasati karena dia juga ada yang trading, ada juga untuk kebutuhan bahan baku penolong yang diperuntukkan buat produsen. Tapi jangan lupa bahan-bahan baku ini tadi berdampak seperti saya ceritakan, seperti pengrajin, ya. Mulai dari katakanlah Tanggulangin sampai dengan mana nih Cibaduy dan sebagainya, 30%-nya paling tidak menggunakan barang baku impor. Ya. Nah, pengrajin ini sangat ketergantungan dengan bahan baku impor tadi, di mana importasinya ketika itu importernya melakukan satu sikap wait and see, apa yang terjadi? Produksi tidak perlu berhenti loh Mas. Ya. Ketika itu mungkin, saya nggak mungkin ngambil, nggak mungkin terangkat, lebih baik saya PHK. Itu yang saya katakan tidak langsungnya. Baik. Kalau secara langsung importer hanya mengalami kerugian-kerugian yang memang dengan tambah sulam ini dan itu dan sebagainya. Baik, terima kasih telah berbagi kepada kami Pak Bambang SN dari Gabungan Importir Indonesia. Terima kasih telah bersama kami di Kompas Bisnis. Dan saudara, kami juga akan pantau bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah di money changer atau di penukaran uang yang pagi ini kondisinya ramai oleh masyarakat yang ingin menukarkan uang, dan hari ini tempat penukaran mata uang asing memasang harga jual sebesar Rp14.650 per dolar dan harga beli sebesar Rp14.610, dan biasanya lonjakan penukaran uang akan terlihat mulai siang nanti. Dan saatnya kami baca harian kontan, dan di mana headline kontan pada hari ini ada judul ekonomi oleng, pemerintah jangan meleng. Jadi ini terkait dengan dipangkasnya, diturunkannya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi yang kami ingin soroti adalah di halaman 15. Kita lihat masih soal rupiah dan dolar, di mana ada judul dolar AS
kuat, manufaktur tidak berdaya, dan ini memang sedikit kurang lebih sama dengan kisah yang diceritakan oleh Pak Bambang tadi, bahwa artikel ini bercerita tentang penguatan nilai tukar dolar yang membuat pelaku industri manufaktur ketar-ketir. Bukan cuma rencana bisnis, tapi biaya produksi juga membengkak akibat mahalnya harga bahan baku, dan dampaknya banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Dan selengkapnya Anda bisa baca Harian Kontan edisi 23 September 2015. Dan saudara, kita lihat juga informasi berikutnya. Untuk menahan tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, Kementerian Keuangan sedang menyiapkan banyak instrumen untuk memudahkan proses ekspor. Salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan letter of credit atau LC. Kementerian Keuangan juga akan mengawal aliran devisa hasil ekspor agar masuk ke rekening perbankan di tanah air dan bersifat jangka panjang. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro berharap kemudahan yang diberikan pada eksportir akan mendatangkan pasokan dolar yang lebih banyak sehingga rupiah tidak bergerak fluktuatif jika terjadi guncangan ekonomi dari luar. Menteri Keuangan menjamin jumlah devisa yang berada di tangan Bank Indonesia saat ini masih aman untuk melindungi nilai tukar rupiah. Ada hal yang sedang kita siapkan, akan kita siapkan maksudnya. Apakah ini artinya kondisi devisa kita kritis, Pak? Nggak kritis, cuman kan istilahnya lebih banyak lebih baik. Ya, kalau punya dompet tebal kan lebih enak daripada dompetnya kering, ya, kantong kering. Ya, jadi kita intinya bagaimana mempertebal dompet kita itu. Dengan jumlah devisa kita yang sekarang, kita bisa bertahan menghadapi... Ya, itu masih setara 6 bulan import lebih, jadi itu standar normal. Ya. Sebenarnya batas paling minimal itu berapa sih Pak perjalanan devisa itu? Ya, tergantung, tapi kalau 6 bulan import itu masih sangat aman.